Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Andika Syakban, NPM 356, kelas N. 3 bulan lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah manajemen manufaktur. Di sini pada perusahaan terdapat 5 tahap dari fungsi manajemen manufaktur. Fungsi manajemen manufaktur yang pertama perencanaan produksi, yaitu menghindari salah produksi, memperkirakan jumlah barang produksi, menentukan desain, tahapan, dan inovasi barang. Yang kedua adalah pengaturan rute produksi, gunanya untuk menerapkan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Yang ketiga, pengelolaan anggaran, yaitu menentukan pedoman anggaran, persiapan penyusunan anggaran oleh semua divisi terkait, menentukan anggaran dan dilakukan uji kelayakan dan menganggarkan anggaran tersebut. Kemudian yang keempat, rencana produksi. Perencanaan produksi yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait manufaktur. Yang kelima, pemantauan stok. Menghitung stok keluar dan masuk untuk keperluan manufaktur dan menghitung stok barang jadi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan. Pada manajemen persediaan ini saya akan menjelaskan prosesnya dari pembelian sampai pemantauan stok. Langkah pertama, kita dapat menambahkan produk. Bisa kita lihat pada halaman menu, kita pilih inventory, kemudian ke produk, lalu kita create. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah awal kita bisa mengisi nama produk, kemudian kita bisa mencentang salah satu dari kedua pilihan tersebut, yaitu kita bisa mencentang yang can be sold, karena produk ini akan kita jual, bukan kita beli. Kemudian ke produk type, yaitu produk consumable. Kemudian invoicing policy, ini gunanya untuk pembayaran di awal ataupun pembayaran di akhir jika barangnya sudah sampai. Kemudian kita ke sales price, yaitu harga barang yang akan dijual, kita tulis 17.000. Kemudian customer tax, ini pajak biaya, kita kosongkan saja. Untuk cost sendiri yaitu harga produksi. Kemudian kita ke produk kategori, kita pilih all saja, kemudian kita save. Kemudian kita dapat melakukan pembelian, kita klik saja yang purchase. Kemudian kita dapat membuat baru untuk pembelian. Untuk tampilannya seperti ini, kita dapat mengisi semua yang ada dalam kolom tersebut, seperti vendor, misalnya PT Aqua, karena saya membutuhkan air mineral. Kemudian batas waktu pemesanan, kemudian tanggal penerimaan. Nah, untuk di kolom ini kita isi produk yang akan kita beli, seperti air mineral. Nah, untuk pembelian 5 air mineral totalnya 27.500. Kemudian kita kirim melalui email, kita simpan dan cetak RFQ. Untuk mengirim email, tampilannya seperti ini. Kita dapat langsung mengirim saja ke vendor tersebut. Kemudian jika produk sudah diterima, kita klik terima produk. Namun produk yang diterima di sebelah sini kita isi seperti yang kita order. Misalkan di sini 5, kita isi di sini 5 juga. Nah, ketika
mau membatalkan pembelian, kita klik yang membatalkan saja. Nah, ketika pembelian sudah selesai, dapat dilihat status berubah menjadi pesanan pembelian, ya artinya pembelian sudah selesai. Kemudian ke pemantauan stok, kita dapat memilih inventory kembali. Kemudian kita dapat melihat air mineral berubah menjadi 5 unit karena kita sudah membeli 5 unit air mineral pada PT Aqua. Yang ketiga, proses penjualan. Pada proses penjualan ini kami menggunakan transaksi tunai maupun kredit atau non tunai. Nah, langkah awal untuk melakukan penjualan, kita langsung saja klik yang sales. Kemudian kita dihadapkan tampilan seperti ini. Kita langsung saja membuat baru, kita klik yang membuat. Kemudian kita isi nama pelanggan, contohnya Samuel. Kemudian tanggal pemesanan. Kemudian syarat pembayaran. Di sini kita bisa memilih pelanggan menggunakan tunai ataupun secara kredit. Tetapi saya akan memilih pembayaran langsung karena pelanggan tersebut menggunakan tunai. Kita klik. Di sini ketika membuat faktur, kita bisa memilih faktur biasa, uang muka, atau DP istilahnya, secara persentase atau jumlah tetap. Kita memilih faktur biasa saja. Kemudian kita buat dan lihat faktur. Nah, tampilannya seperti ini ketika sudah membuat faktur. Setelah itu kita membuat daftar pembayaran. Nah, untuk jurnalnya kita bisa pilih cash atau melalui bank. Namun pelanggan tersebut menggunakan cash. Kita pilih saja yang cash. Kemudian buat pembayaran. Pada halaman penjualan kita dapat melihat nama pelanggan Samuel dengan status order penjualan, yaitu penjualan sudah sukses ataupun sudah terkirim. Laporan keuangan. Untuk semua pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan, kita tetap menggunakan Odoo sebagai media tersebut. Yang pertama kita lakukan untuk mencatat laporan keuangan, yaitu kita klik bagian accounting. Kemudian kita dihadapkan tampilan seperti ini. Kita klik saja pelaporan, kemudian semua pencatatan laporan keuangan bisa dilihat di bagian ini, seperti laba rugi, neraca keuangan, ringkasan bisnis plan, laporan arus kas, dan yang lainnya. Masih banyaknya lagi. Pada kali ini kita membuka neraca keuangan. Di sini kita bisa lihat aset lancar yang sebesar 95.500, kemudian kewajiban sebesar 27.500, kemudian ekuitas sebesar 123.000, dan kewajiban plus ekuitas sebesar 95.500. Yang terakhir kita membuka laporan arus kas. Yang pertama kita bisa melihat kenaikan bersih kas dan setara kas, yaitu 95.500. Pada laporan arus kas kita dapat melihat kas keluar atau pengeluaran sebesar 27.500, dan kita dapat melihat total penjualan yaitu sebesar 123.000, dan saldo akhir sebesar 95.500, yaitu dinyatakan perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 95.500. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.